Patris et Filii et Spiritus Sancti. Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, selamat berjumpa dengan saya Romo Alois Budi Purnomo dalam Renungan Harian melalui channel ini. Kita melanjutkan permenungan kita berdasarkan Injil hari ini. Injil Yohanes bab 6 ayat 52 sampai 59. Ini semakin menarik. Kalau sebelumnya dikatakan akulah roti hidup, tubuhku, dagingku, kini komplit. Sahabat yang terkasih, Yesus memberikan sabda dengan mengatakan, dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Itu yang disabdakan Yesus. Jadi sabda itu tidak pakai simbol, tidak pakai lambang, tapi langsung ya, dagingku adalah benar-benar makanan, darahku benar-benar minuman. Jadi apa yang mau dikatakan oleh Yesus dengan sabda itu sebetulnya jelas ya, Yesus memberikan seluruh hidupnya. Daging dan darah itulah hidup, itulah yang secara sakramental kita terima di dalam Ekaristi. Ekaristi menjadi salah satu sakramen dalam tradisi gereja Katolik. Sakramentum, tanda dan sarana. Tanda dan sarana keselamatan. Ekaristi menjadi tanda dan sarana keselamatan sebagaimana disabdakan oleh Yesus sendiri yang bersabda, akulah roti hidup yang turun dari surga, bahkan barang siapa makan dagingku dan minum darahku, dia akan beroleh hidup kekal, akan selamat. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sangat mendalam yang dikatakan oleh Yesus, tetapi juga pasti ya, untuk kita tidak mudah mengerti, tidak mudah memahami. Bahkan masih ada yang sampai hari ini menolak ya, sabda itu. Bagaimana mungkin memberikan dagingnya sebagai makanan dan darahnya sebagai minuman? Tetapi itulah yang terjadi. Itulah realitas iman kita melalui peristiwa salib yang diawali dengan perjamuan malam terakhir saat Yesus mengambil roti dan mengatakan, inilah tubuhku, mengambil piala berisi air dan anggur, dan Yesus bersabda, inilah piala darahku, lalu disempurnakan dengan peristiwa salib. Sabda itu menjadi kebenaran, bukan isapan jempol. Itu sudah menjadi sabda yang terlaksana dalam sejarah keselamatan manusia. Maka sejujurnya saya sebagai imam setiap kali juga berdoa, dan kemudian pada saat puncak Ekaristi maka disebut doa syukur agung. Ya, doa syukur agung, saya menghayati pada waktu saya mengucapkan kata-kata institusi konsekrasi, itu saya juga berdoa. Maka disebut doa syukur agung. Kata-kata konsekrasi itu bagiku saya hayati sebagai doa juga. Saya memang mengucapkannya, kami para imam memang mengucapkannya in persona Christi Capitis, dalam pribadi Kristus Sang Kepala, bukan atas nama pribadi ya, kami para imam, tetapi in persona Christi Capitis. Dan karena disebut doa syukur agung, doa syukur agung, doa syukur yang paling agung
saya menghayati pada waktu mengucapkan kata-kata konsekrasi itu, saya juga berdoa. Dalam Yesus Sang Kepala, saya menyampaikan doa itu dan berkat keselamatan bagi umat. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Makanlah. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Jadi waktu saya mengucapkan kalimat-kalimat konsekrasi itu, saya menghayatinya sebagai doa juga di dalam doa syukur agung itu, di dalam Ekaristi sebagai sakramen yang secara nyata menghadirkan tubuh dan darah Kristus yang menyelamatkan. Bahkan pada momen tertentu saya menyanyikannya. Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan aku. Jadi pada momen-momen tertentu, doa itu saya nyanyikan sebagai doa syukur agung. Kata-kata konsekrasi yang saya ucapkan di dalam Ekaristi itu juga menjadi doa saya. Memang pertama-tama menghayatinya, saya mewartakannya. Sahabat yang terkasih, semoga Anda semua sehat, diberkati Tuhan, dimanapun berada, tetap semangat, bahagia. Ibu Maria merestui kita dengan doa-doanya. Bapak Yosef menjaga kita juga dengan doa-doanya. Yang penting kita saling mendoakan satu sama lain. Tuhan memberkati sahabat semua bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah dalam